Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ayah dan bunda. Pagi. Oh, kalau Ustadz Arif biasanya apa anak-anak itu biar semangat paginya gitu ya. Semangat pagi ayah dan bunda. Pagi. Jadi mirip tentara gitu ya. Oke. Dan mudah-mudahan ini menambah semangat kita hari ini. Baik, ayah bunda. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahim hari ini di SD Tel Kausar. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran hari ini di sela kesibukannya yang harusnya mencuci gitu ya. Lagi mungkin berangkat ke kantor dan lainnya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim di sekolah kita tercinta. Dan pastinya mungkin anak-anak kita di rumah juga rindu ya dengan guru-gurunya, mamahnya juga rindu. Walaupun dengan kami sebetulnya di sekolah guru-guru sangat merindukan Ahi dan Uhti di rumah. Tapi qadarullah supaya kita tetap dalam rangka ikhtiar menjaga ya satu sama lain ya. Mudah-mudahan Ahi dan Uhti di rumah tetap semangat dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda langsung saja hari ini. Perlu lihat kamera nggak nih? Hari ini kita berjumpa di Vlogin SDT Al Kausar. Vlogin SDT Al Kausar. Apa itu vlogin? Vlogin adalah vlog inspirasi, vlog inspirasi SDT Al Kausar. Jadi harapannya dengan adanya vlog ini, jadi kita sama-sama bisa memberikan inspirasi, kebaikan dengan ayah bunda lainnya. Jadi selamat pagi ayah bunda juga Ahi Uhti yang ada di rumah ya. Di sana hari ini kami kedatangan guru-guru yang istimewa. Masya Allah tamu yang luar biasa, tamu pilihan gitu ya dari kelas 1 sampai 12. Insya Allah ini adalah perwakilan dari ayah bunda di rumah ya, yang akan berbagi ilmu untuk kita bersama di sekolah. Seperti apa sih gitu ya PJJ teman-teman Ahi dan Uhti selama ini di sekolah gitu, di rumah, mohon maaf, pembelajaran di rumah saat ini. Nah, baik teman-teman, juga ayah bunda di rumah, langsung saja ya untuk kita mengoptimalkan waktu di pagi hari ini. Mungkin kami ingin kenalan dulu nih dari mana saja ya hari ini gitu, karena bisa jadi ayah bunda di rumah juga belum kenal ini ayahnya siapa, bundanya siapa gitu ya. Mangga mama. Apa? Ibunya Muhammad Ridho Iskandar, kelas 3B. Kesibukannya ya di rumah, ibu rumah tangga. Ya, putra 2. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bundanya Tegar, kelas 3A. Kesibukannya ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ike, kesibukannya ibu rumah tangga juga, anak saya 2. Akila, kelas Almira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah nama kan? Nama saya Lilis, mbahnya, yangnya Almira. Putra saya 2, cucu saya 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mamah dari Raffi, kelas 2B. Kesibukannya ibu rumah tangga sama jualan sedikit aja. Ya, enggak, jualan online. 1. Luar biasa, Masya Allah. Berjuang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mamahnya Firda Az-Zahra, mewakili dari kelas 1B, maaf, 1B. Putra saya ada 3, yang 1 sudah lulus, yang 2 kakaknya Firda kelas 4 di sini juga, kelas 4A, kelas Ustadz Hasnul ya. Ya, jadi
Ah, ya, saya ibu rumah tangga dan guru TK juga. Ya, ya betul. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainul Mafakhir, ayahanda dari Nur Saidah kelas 2C. Kesibukan di rumah saya jualan sembako. Ya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayat. Kebetulan saya kesini bersama istri saya, Ibu Ida Rasdiana. Anak saya Firda Az-Zahra di kelas 1B dengan Fauzan Abdul Hadi kelas 4 ya. Saya bekerja di Dinas Pendidikan Kota Bogor, Pajajaran. Kebetulan baru sebulan ini. Sebelumnya di SMP Negeri 17. Memang lama kerja di SMP, kurang lebih 25 tahun lebih. Sekarang ditarik ke Dinas Pendidikan. Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ayah dan mama sekalian. Masya Allah, ternyata setiap orang tadi ya, latar belakang, mohon maaf, pekerjaannya pun berbeda-beda, kesibukannya berbeda-beda. Nah, tapi di sini Masya Allah, jadi ayah bunda kami berkumpul di sini dalam rangka ingin berbagi ilmu tentang seperti apa sih mungkin ya pembelajaran selama ini di rumah, karena memang tidak bisa kita pungkiri ya, di masa pandemi ini, PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini, di satu sisi maksudnya kita bisa melihat dari dua sisi ya. Dalam artian mungkin ada juga sebagian orang yang menganggap ini seperti sebuah musibah. Tapi ada juga yang menganggap ini adalah sebuah berkah gitu, Masya Allah gitu. Kayaknya repot banget ya gitu, orang tua mungkin merasakan ya jadinya seperti apa pembelajaran di sekolah gitu ya, ketika anak-anak pulang gitu ya, kamu belajar apa aja sih di rumah ya, di sekolah gitu misalnya, kok belum bisa gini-gini. Alhamdulillah pada momen ini ayah bunda jadi merasakan gitu ya seperti apa rasanya menjadi guru ya di rumah, di mana memang dalam kondisi ini bagaimanapun memang pembelajaran yang pertama dan utama itu sebetulnya di sekolah ya. Jadi kalau saya pribadi gitu ya melihatnya ini menjadi sebuah teguran untuk saya pribadi gitu. Jadi kita sama-sama bahwa pendidikan ini bukan hanya menjadi tugas guru, tapi juga yang paling utama adalah tugas ayah bunda di rumah. Jadi kami ingin tahu sekali, ini kepo kami sebetulnya mah, seperti apa sih gitu ya pembelajaran Ahi dan Uhti selama PJJ ini di rumah, karena yang kami dapat informasi gitu ya. Jadi mohon maaf, Ahi Uhti yang terpilih ini itu Masya Allah katanya ya, pembelajaran di rumah itu tugas misalnya biasanya kami mengirimkan dari pagi jam 7 jam 8 itu tidak menunggu sampai siang, itu tugas sudah selesai, setolan lancar gitu. Bahkan Masya Allah ada yang sudah ikut TKJ, tes kenaikan jilid, jus dan yang lainnya gitu kan. Ini kan Masya Allah sekali untuk kami gitu ya. Jadi kami ingin tahu gitu dari ayah dan mama sekalian, seperti apa sih nih pembelajaran di rumah gitu sampai karena kan pasti anak-anak itu apalagi ini kelas 1 dan kelas 2 gitu Maya, pasti tadi punggiri anak-anak masih ada yang suka pengennya main gitu, inginnya mau main dulu kah atau apa gitu. Jadi seperti apa mungkin handlingnya dari ayah bunda sekalian? Mangga ada yang mau sharing pertama? Nah mungkin dari Mama Firda barangkali boleh berbagi ilmunya dulu nih. Mangga Mama Firda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya sharing aja ya Bu ya. Saya kan sebetulnya ibu rumah tangga dan bekerja juga di luar sebagai guru TK. Jadi saya harus memanage waktu saya, di mana saya juga harus ke TK, tapi saya juga harus mendampingi putra saya yang belajar di rumah. Jadi pagi-pagi dari subuh itu anak-anak sudah dibangunkan sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh mereka kadang-kadang ada suka tidur lagi. Nanti jam 6, setengah 7 saya bangunkan lagi. Ayo dek, kebetulan saya punya anaknya yang sekolah 2, yang satu kelas 4, satu kelas 1. Jadi saya bangunkan dua-duanya. Ayo dek, bangun dek.
waktunya sudah ada nih, tugasnya sudah muncul nih, saya bilang gitu. Betul, betul. Yang kelas 1 biasanya sudah dari setelah subuh sudah ada soalnya. Masya Allah. Alhamdulillah, jadi Alhamdulillah. sangat membantu saya sekali itu kalau pagi-pagi sudah ada soal. Jadi saya bisa menyiapkan dulu gitu. Yang kelas 1 udah muncul, yuk semuanya bangun. Yang biasanya kalau subuh sudah mandi, jadi anak-anak semuanya wudu dulu, habis itu sholat duha. Setelah itu apa dulu tugasnya? Bantu ibu dulu Bu, ya silakan. Siapa yang mau nyapu, siapa yang mau ngepel. Jadi di rumah itu mereka rebutan Bu. Luar biasa. Rebutannya ini, aku yang nyapu, aku yang ngepel gitu Bu. Masya Allah. Kemarin kan Dede yang nyapu, berarti kakak sekarang yang nyapu dong. Kamu yang ngepel, itu rebutan Bu kalau masalah kerjaan gitu. Jadi ada pembagian tugas juga Iya, Maya, Bu. bukan cuma belajar tugas Iya, mereka. Jadi kalau nggak gitu, kalau nggak dibagi-bagi mereka nanti berantem. Oh. Nih, Dede terus yang nyapu. Keenakan, aku maunya nyapu juga gitu. Iya, Jadi iya, saya iya. bagi-bagi, hari ini nyapu, Dede nyapu, berarti besok ngepel, saya bilang gitu. Oke? Jadi walaupun anak laki-laki, mereka pun harus tetap tadi Iya, ya dapat iya. peran tadi. Iya, Maya harus tahu supaya pekerjaan. punya tanggung jawab juga. Oke, Tidak hanya Masya Allah. enak-enaknya tinggal nyuruh aja Betul, gitu. betul. Jadi setelah mereka membantu orang tuanya, baru sarapan. Setelah sarapan, oke sudah siap, duduk di tempat duduk masing-masing, keluarkan tasnya, siapkan bukunya. Saya bilang. Sekarang bagian Dede dulu. Kalau Dede belajar, kakaknya murojaah dulu. Saya bilang gitu. Oke. Saya gitu. Kakak murojaah, sekarang bagian murojaahnya, misalnya Al-Muyassar, silakan baca halaman ini. Hafalkan dulu, saya bilang gitu. Jadi saya satu-satu, Dede dulu sekarang. Jadi kalau bisa jadi amuba dibagi dua tuh pengennya bagi dua gitu ya. Tapi ini berarti gantian Ya, ganti gantian. giliran. Kalau soalnya kalau saya bareng-bareng, saya bingung juga. Nanti emang Dedenya yang belajar, nanti kakaknya Bu, aku belum Bu. Kakak apa Bu, bagian apa? Nanti dulu, saya bilang gitu kan. Jadi satu-satu dulu, kakaknya yang murojaah, ini yang Dede dulu, oke? Kerjakan tugasnya, tugasnya ini silahkan dikerjakan. Alhamdulillah anak saya ini kelas 1 ini memang dari kelas TK itu memang sudah mandiri. Oh, Masya Ya, Allah. jadi Alhamdulillah. dia sudah tahu pelajaran yang diberikan sama gurunya ini, sudah alhamdulillah sudah bisa. Jadi saya berikan ini tugasnya Oh ya, Dede ngerti. Dia kerjakan. Bu selesai, baru saya foto. Alhamdulillah udah selesai, udah itu baru ke kakak. Sudah selesai alhamdulillah Dede silahkan bergeser kakak sekarang gitu. Masya Allah. Soalnya Jadi kenapa begitu? Karena saya juga mengejar, saya harus ke TK juga. Iya, karena kan gitu. mama juga ada tugas lain Iya, gitu kan, jadi Masya Allah, saya tugas ngejar. mulia lain. Tadi ngajar di TK juga itu kan berarti harus Iya. mengatur waktunya Iya, tadi mah ya. Ya betul. PJJ juga. PJJ Bikin juga. video daring juga. daring juga. Kadang-kadang ada absen. Tadi dulu ada absen, saya bilang itu tunggu dulu ya, ada yang absen dulu gitu. Jadi gitu Bu. Jadi seperti itu pembelajarannya. Kadang-kadang saya sambil belajar sambil lihat waktu. Udah jam 10, cepetan jam 10 saya bilang gitu. Masya Allah. Gitu, Tapi jadi- Bang, berarti memang sudah dibuat kesepakatan pagi dulu ya kita Pagi. pembelajarannya. Iya, gitu. Kalau sudah selesai baru boleh main. Ya begitu. Ah, Jadi seperti udah itu. selesai silakan boleh main. Masya Alhamdulillah. Allah. Jadi seperti itu pembelajarannya Bu. Siap, terima kasih Mama Firda. Ini dari Mama Assalamualaikum Firda. warahmatullahi Terus wabarakatuh. ini Masya Allah juga, Waalaikumsalam. Masya Allah juga di sini juga ada ayahnya langsung gitu ya. Nah, apakah ada pembagian tugas Kalau atau seperti bagian ayah apa? sih ya tinggal lapor. Ayah sudah selesai, saya bagian ke TK. Oh gitu, lapor ayah, tugas sudah selesai, itu tinggal ke PK. Oke, Masya Allah. Berarti support sistemnya dari ayah ya, apa mood boosternya mungkin dari ayah, semangatnya ya dari ayah ya, luar biasa. Baik, terima kasih Mama Firda. Mungkin dari tadi Mama Firda sudah, ini saya kepo juga nih dengan mama-mama yang maksudnya sibuk ya. Kalau yang saya dapat informasi, Mama Bayu juga kerja gitu kan ya, Mama Raffi juga sambil bisnis online gitu ya. Nah kadang kan ada juga yang mungkin ya tadi mengatur waktunya seperti apa sih mungkin. Jadi saling belajar mah ya. Iya. Jadi sebetulnya orang tua belajar di sini ya, Masya Terus Allah. kebetulan kan kakak anak saya yang kedua agak tinggian Al-Muyassarnya, jadi kadang juga ngajarin ke kakaknya yang pertama, Mas ini bacanya nggak pakai kayak gini. Terus Masya Allah. jadi yang kelas 6 ngajarin kelas 1, kadang juga yang kelas 4 ngajarin kelas 1. Jadi Luar untuk biasa. Al-Muyassar bagi-bagi deh karena Masya keterbatasan Allah, ibunya. Masya Allah, Masya Allah. Oh justru di sini peran anak pun ada ya. Tadi Iya. berbagi tugas, saling mendukung dengan saudara-saudaranya Maya. Dan pagi-pagi juga kondisinya sudah mandi semua Maya. Alhamdulillah udah. Setelah Masya itu Allah. udah setelah rekaman baru
ayo bantuin ibu beresin rumah. Paling yang ada kerjaan yang mereka selalu rebutan, itu nyiram bunga. Mungkin kan anak-anak lebih suka ya main air pagi-pagi. Betul betul. Jadi mereka rebutan itu. Kalau udah ada satu yang aku yang nyiram bunga, ya udah yang dua pasti manyun. Ya udah deh, nanti yang nyapu atau beresin kamar. Terus sisanya ya paling saya sama ayahnya yang kerjain. Jadi karena kita harus ninggalin, ayahnya jam 6:30 harus sudah pergi, saya agak siangan jam 7 atau setengah 8 baru pergi. Karena kan kebetulan juga kerjaannya janjian sama mahasiswa, harus bantuin mereka kerja juga di lab. Berarti maksudnya pembelajaran kan anak-anak bisa baru dikirim tugas, anak-anak mengerjakan mandiri dulu mah atau gimana? Atau dibimbing seperti Mama Firda tadi? Kalau jam 6:30, jam 8 itu belum ada ya kadang-kadang share materi. Jadi saya lebih suka ngerjain ya udah malam. Jadi nanti kan materi itu pasti ada, pas saya lagi di kantor materi itu ada. Betul. Saya buka dulu, Betul. saya belajar dulu. Masya Allah, baru nanti ditransfer. Iya, jadi kalau misalnya ini maksudnya apa ya? Ya udah saya pelajarin dulu. Oh ini soalnya apa? Kadang-kadang kalau sayanya lagi rajin, si buku itu saya bawa juga. Jadi oh ini apa ya maksudnya? Oh ini tuh kesini. Jadi biar nanti kalau anak-anak nanya, betul. saya tuh oh ini gini loh mas maksudnya. Maksudnya sudah Jadi paham juga gitu saya ya juga Mah ya. bisa ngejelasin gitu kan dengan bahasa saya biar mereka ngerti. Ya udah gitu. Jadi nanti setelah selesai kerja pulang, paling sore kalau enggak setelah maghrib baru kita belajar. Belajar bersama juga seperti tadi. Iya, belajar bersama. Masya Allah. Tapi jadinya kan kita yang guru di rumah tuh udah siap. Betul. Ini materinya, ini loh Iya. maksudnya gitu. Jadi ada amunisi juga Mah ya, kita Iya. punya persiapan Iya, juga. dulu Berarti sempat sih jadi nunggu dari pagi. Saya ditanya juga nggak bisa, ini maksudnya apa? Jadi di pembelajarannya, tapi mereka mengerjakannya tetap dengan mandiri ya, dengan Iya. sendiri gitu ya. Oke, luar biasa ini dengan 3 anak. Kemudian ada pembagian tugas di setiap anaknya, terus mereka saling kerjasama gitu ya, saling membantu support satu sama lain tadi ya. iya. Luar biasa Mama Bayu. Syukur Mama Bayu, terima Iya, kasih. sama-sama. Mangga. Ini yang kerja juga Mama Raffi nih. Nggak kerja sih, Mangga. di rumah aja. Di rumah ya, tapi ada kerjaan lain kan, tugas lain. Mangga Mama Raffi, mungkin sharingnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sih kalau saya termasuk yang dikasih kemudahan dan keleluasaan ya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Raffi itu memang sudah alhamdulillah mandiri. Jadi nggak perlu dibimbing, saya lagi juga sudah bisa. Jadi saya juga bebas malah sayanya itu. Jadi kalau Raffi itu mungkin pagi-pagi aja kegiatannya, biasa saya bangunkan sholat, terus biasanya tilawah ya. Betul. Tilawah hafalan. Dia misalkan hari ini mau setoran hafalan apa, dia menghafal 3 kali seperti itu sih. Kemudian paling biasa mandi, dijadwalkan sih mandi paginya misalkan harus jam berapa. Biasanya dia sudah menjadwalkan sendiri tuh Raffi juga. Oh, Masya Allah. Jam 6.20 tuh dia misalnya setting, saya jam 6.20 mandi, dia mandi sendiri kayak gitu sih. Alhamdulillah itu. Jadi mudah lah insya Allah, alhamdulillah. Jadi Betul. pandemi ini pun tidak memberi saya kesulitan, tapi ya alhamdulillah Raffi belajar di rumah, saya juga bisa bimbing dia gitu. Tapi bimbingnya juga sedikit sebenarnya. Jadi sudah leluas, dia bisa mandiri banget. Gitu. Alhamdulillah. Jadi, terus kalau pagi-pagi juga dia sudah nunggu gitu. Sudah Mana- nunggu mana tugasnya nih, ya. kok Bun belum ada ya? Ya sabar, atau gurunya juga lagi nyiapin kayak gitu sih. Terus kalau untuk kerjakan tugas juga saya nggak perlu, maksudnya dia udah sendiri gitu. Jadi ada kerja, Bun udah ada, ya udah kerjain gitu. Kalau ada yang nggak mengerti baru tanya ke saya. Baru Cuman tanya. Siap, Alhamdulillah banget sih saya. Alhamdulillah. Dan masih satu pula, jadi nggak terlalu sibuk seperti Iya, yang lain ya. Masya Allah kalau iya. yang kalau Betul, ibu-ibu betul. yang lain sudah bekerja, anaknya 2, 3, Betul. baru 1, tapi anak juga sudah diberikan kemandirian. Alhamdulillah seperti itu sih. Alhamdulillah. Pasti ini kan juga tidak lepas dari peran ayah bunda ya. Maksudnya dari awal gitu. Maksudnya di kelas 2 aja alhamdulillah Raffi sudah Allah berikan maksudnya kemandirian gitu kan. Pasti ini kan ada tahapan proses sebelumnya pastinya ya. Maksudnya yang kayaknya kepo juga sih sebetulnya ingin tahu seperti apa. Nanti Apa ini ya? mungkin akan cukup panjang juga ya ceritanya. Ceritanya cukup banyak. Enggak, sebenarnya
Mungkin karena tanggung jawab aja. Jadi saya bilang pokoknya kan Raffi sudah umur sekian, sudah sekolah, jadi harus bisa tanggung jawab sama kewajibannya. Jadi kewajibannya belajar gitu. Kalau sekolah online kan, ya itulah kita ada. Kenapa sekolah online? Karena kan ada pandemi COVID ini. Rugi waktu loh kalau kita membuang-buang waktu, itu aja sih. Jadi kalau misalkan tugas sudah ada, segera mungkin menyelesaikan tugas itu lebih baik. Akan bisa lebih cepat main, seperti itu sih. Kalau Raffi mungkin prinsipnya gitu, ya udah nanti saya bisa cepat main nih, walaupun misalkan pembelajaran sampai jam 11, tapi kalau jam 10 sudah selesai kan, ya sudah nggak apa-apa, boleh nonton TV atau main. Saya juga nggak ngebatasin dia nggak boleh nonton TV, karena kan di rumah ya selama pandemi COVID ini kan nggak bisa keluar, walaupun main juga sebentar gitu kan. Jadi boleh nonton TV, boleh pegang handphone, tapi mungkin dibatasi waktunya sih gitu. Jadi tanggung jawab sama menghargai waktu aja sih saya bilang sama Raffi gitu. Oke, menghargai waktu ini ya, catatan untuk saya pribadi khususnya ini, tegar untuk saya pribadi. Masya Allah di usianya yang masih ibaratnya kanak-kanak ya, tapi Masya Allah Raffi menghabiskan waktunya dengan baik. Baik, terima kasih Mama Raffi. Mangga, ini dari Dua Maut Eyang dan Mama dari Akira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa bernama ibu rumah tangga, yang dia bisa juga apa-apa bisa, bisain insya Allah. Tapinya ya kalau pagi-pagi udah, memang dari awal itu dari TK itu bangun. Boleh agak kesini? Almira itu bangun pasti jam 4 udah bangun. Itu dari kelas 1 atau jam 4 udah bangun. Luar biasa, Masya Allah. Nah udah bangun ya, nanti sebentar nunggu azan, sholat, terus ya hafalan. Kalau saya hafalan itu wajib. Kalau untuk saya Amira itu, kalau ada dari sekolah dulu, terus hafalan. Maaf, itu maksudnya jam 4 memang bangun sendiri. Iya. Jam 4 dari TK Bu itu. Oh dari TK. Iya. Ya Allah, Iya, udah tahu deh. Ya udah kakak mandi dulu gitu. Kadang susah buat mandi. Ada juga kendalanya nih Mani, mungkin cara mandi pagi bisa di-sharingkan juga. Ya. Terus kalau belajar biasa aja sih, maksudnya kata aku cepetan dari sekarang kerjain tugas, nanti kan enak siangnya jadinya nggak main. Kadang kalau misalnya ada libur kan ya Bu ya, kemarin aku nggak bilang libur. Bilangnya tetap ada belajar. Tetap apa Bun tugasnya, dia tetap nanya apa tugasnya. Padahal kamu disuruh hafalin aja kata aku gitu. Dia tetap ngapalin. Siap-siap, yang penting ada kesepakatan dengan anak mungkin Maya. Jadi tujuan kita sebetulnya bukan membohongi anak, tapi mungkin ingin biar ada kegiatan. Biar tetap ada kegiatan di rumah juga ya. Sebenarnya ini saya juga dapat bocoran juga nih Mah dari guru sebelumnya gitu ya. Masya Allah dengan Ahid Tegar ini memang anaknya kan aktif ya Mah, kalau yang saya lihat. Aktif banget, saya seru kalau sama Tegar. Tapi salah satu yang menjadi poin perhatian juga untuk Bu Nur itu adalah ketika kelas 1, Masya Allah Tegar ini anak yang sering sekali permission. Jadi kalau dia mau habis dijemput atau Bu, anak izin ya, anak pulang gitu. Jadi dia tuh nggak yang langsung sonong boy gitu kalau kata orang mah. Itu Masya Allah juga Mah ya. Mungkin mengajarkannya itu seperti apa Mah? Kalau aku sih bilang kalau misalnya kemana-mana tuh harus bilang gitu, karena kita nggak tahu ya, maksudnya walaupun saudara atau teman bunda. Ada waktu itu dia naik kelas 2, teman TK-nya itu masuk kelas 1, diajak pulang bareng, tapi aku bilang walaupun kenal, walaupun tetangga, jangan kalau bukan bunda. Betul. Maaf ya, ngeliat mama sama ayah tuh so sweet banget gitu, Masya Allah. Bener Mas, saya mah iri. Begitu ya. Masya Allah. Kayaknya tuh kekompakannya tuh Masya Allah. Mohon maaf ya Ma, ini nauzubillah, kita bukan dalam rangka ria, tapi kita dalam rangka saling motivasi satu sama lain. Jadi singkat cerita, waktu itu saya kadang kepo juga gitu ya, ngeliat status guru gitu ya, guru yang lain. Karena saya juga ingin cari inspirasi gimana sih ngajarnya di kelas-kelasnya gitu. Pas saya lihat, Masya Allah jam 4 udah pada setoran, jam 4 pagi gitu ya. Udah gitu
tahajud dulu gitu. Saya aja mungkin kadang kita orang tua ya, maksudnya dengan lelahnya kita kadang susah juga untuk bangun tahajud, tapi ini Masya Allah di kelas 3 ini alhamdulillah Ahirido dan teman-temannya, beberapa teman yang lain juga ya saya lihat ada yang sudah membiasakan sholat tahajud, bahkan sholat fajar. Insya Allah ya. Masya Allah, itu memang dibiasakan dari dulu atau baru lockdown ini mah? Sebelum online juga kita udah kebiasaan ya, insya Allah itu rutinitas, insya Allah ya rutinitas kita. Terus kita juga bukan bikin komitmen, udah rutinitas kebiasaan. Jadi sebelum bangun kita insya Allah sholat sunnah dulu. Terus ayahnya bagian voice note sama ayahnya dibagi-bagi tugas dulu. Bagi-bagi tugas. Ya, Quran itu, sama ayah. Iya, sama ayah dulu. Tilawah sama ayah, murojaah sama ayah. Udah gitu tiap sudah sholat ada habis sholat subuh ini, habis sholat lohor ini, asar, ada apanya maghrib. mah? Afwan. Rutinitas kebiasaan kegiatannya setiap lagi. hari. Iya. Sudah subuh murojaah sama ayah, sholat duha, tilawah sama ayah, selebihnya PJJ sama saya. Ayahnya kerja gitu. Ayah kerja. Jadi sudah lohor baca buku agama, tentang agama. Setelah asar amu yasar, setelah maghrib buku paket. Rutinitas insya Allah setiap hari. Jadi sudah tidak dikasih tahu, dia sudah tahu. Iya, Karena gitu. itu menjadi sebuah habit, kebiasaan Karena kalau dilakukan. iya, PJJ kalau Bu pertanyaan ini abang udah tahu kemarin baca di Bupena gitu. Masya Allah. Dan lagi-lagi ya tadi agama dulu gitu ya. Yang pertama tadi kan pelajaran agama dulu, terus Quran dulu. Ternyata pelajaran dunia atau buku tadi ya, buku. Tapi gitu namanya anak ya. Ada juga yang kadang ibu nggak boleh pegang HP, tapi saya bujuk gitu. Ini kan abang mau online, bentar lagi tugas kata gitu. Udah gitu. Jadi tugas tuh lebih cepat, lebih baik disetorkan lebih awal. Iya. Jadi bisa beranjak dengan urusan-urusan selanjutnya. Iya gitu mah ya, luar biasa. Paling di rumah main berdua sama adiknya. Tapi yang penting anak nyaman, Ridho pun tetap menikmati ya. Iya, gitu. Amin. Mudah-mudahan ini kalau saya ngelihatnya jadi seperti Habibie kecil ya. Mudah-mudahan nanti jadi penerusnya Eyang Habibie. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara soal mendidik anak memang gampang-gampang susah. Jadi terima kasih banyak kepada guru-guru SDIT Al-Kausar yang terus semangat memberikan tugas-tugas lewat handphone ya, lewat WA. Itu sangat membantu sekali. Kalau enggak ada itu udah anak itu iit aja main. Kalau nggak ada tugas, Kak ada tugas, langsung sudah begitu. Jadi pertama-tama terima kasih banget. Dengan ada tugas itu mensupport. Support dia, wah berarti kita masih dalam lingkup belajar. Saya wah, ini kalau tidak ada tugas dari sekolah, pasti ini kebanyakan HP yang dipegang, main, iya. Nah, dengan adanya tugas dari sekolah itu ini tercover. Oh, kita masih dalam lingkup pembelajaran. Ini saya terima kasih banyak. Mudah-mudahan ibu, bapak, ibu guru pembimbing dari SD terus diberikan apa ya istilahnya, jangan bosan-bosan lah membimbing anak putra putri kami. Terus mudah-mudahan ya mohon doanya, karena memang kalau masalah kewajiban yang saya ngeri tadi nenek masya Allah putra putrinya bangun jam 4 belum bisa. Kalau itu belum bisa Bu, saya ngeri merinding. Putra putri ibu jam 4 bangun sendiri mulai TK itu resepnya apa sih Bu? Nah kan boleh ditanya resepnya tuh kan. Apa dari ada doa-doa ini terus terang anak saya belum bisa. Itu pun kalau subuh itu saya bisikin, Kak sholat yuk, sholat. Kadang mau bangun, kadang tidak. Ini terus terang real. Jadi memang kalau dipaksa anak itu khawatirnya ini ya. Jadi pelan-pelan. Saya bilang kalau sama istri itu, ayo contoh dari kita dulu. Nah, pelan-pelan kita anu. Yang kemarin tuh saya masya Allah, alhamdulillah tahadus bin nikmah. Itu waktu ngobrol sama keluarga itu, nenek lagi berdiri. Itu ndak lama ngambil kursi. Loh, ini saya nggak ngajarin
apa Masya barokahnya dari SDIT Al Kausar Masya mendidik Allah, anak Masya saya. Allah, Ini terus amin. terang Allahnya, saya nggak pernah ngajarin gitu. Loh, kok anakku ngambil kursi, Mi duduk. Loh Masya ini Allah. Responnya ya, Alhamdulillah. kepeduliannya. jadi anak itu kayak ngerti tuh ke orang tua. Loh, ini siapa yang ngajarin? Saya nggak pernah Bu ngajarin gitu. Ya mungkin barokahnya Amin, di SDIT Al Kausar amin, amin, insya ada Allah. akhlak-akhlak sedikit ya, itu kan remeh ya, cuma ngambilin kursi orang tua duduk kan jarang aja itu. Ini alhamdulillah. Kalau masalah sholat belum bisa Bu, itu bangun dengan sendirinya jam 4 tuh belum bisa, itu paling ya saya bisikin ya tetap sholat, cuman kalau saya pengen seperti tolong Bu kalau ada resep doa-doa apa Jampe-jampe dibagi ya. lah, Bu, ya. Jampe-jampe. Supaya anak kita otomatis jam 4 bangun sendiri. Tapi pasti nggak lepas dari tadi kalau kata Ayah mungkin teladan juga pastinya ya Nek ya. Iya. Mungkin Luar neneknya juga biasa. udah siap juga pagi-pagi gitu ya. Terus kalau masalah PJJ yang sering kali ibunya Bu, istri saya. Saya hanya ya bacaan ini apa yang kurang baru saya kayak tadi pagi itu belajar ini apa hal ataka haditsul ghasyah. Itu K-nya dibaca panjang. Hal ataka hadis, saya bilang salah Kak, K-nya pendek. Nah, itu baru saya yang ini jadi mungkin apa ya, memang mendidik ini ternyata tidak gampang mendidik anak. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru SDIT, mudah-mudahan diberi apa ya namanya semangat terus mendidik anak didik kami, terutama masalah akhlak Bu. Saya pikir sekarang sudah sangat jarang masalah akhlak ini, bagaimana tata krama anak kepada orang tua. Ini yang saya pikir hilang Bu. Ayo mudah-mudahan dari Bapak Ibu guru yang bimbing, mudah-mudahan bisa terus melestarikan lagi. Hal-hal kecil aja, misalkan ngambil minum, misalkan ini ya hal-hal kecil lah, hal-hal kecil, menempatin sandal apa. Ya itu yang ingin saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan apa namanya itu jadi berkah semuanya. Ya sekali lagi Bu, mohon resepnya Bu. Bagaimana Putri kok bisa? Itu luar biasa. Saya merinding mendengar Ibu. Betul. Kalau anak saya belum bisa Bu, paling ya pelan-pelan saya bisikin, ayo Kak sholat gitu. Baik Ayah Iit, syukran, Masya Allah. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ayah Rida atau Ayah Firda ada tambahan atau tidak? Mangga, kalau sekiranya ada tambahan. Kalau saya lihat di PJJ-nya untuk siswa kelas 1 sudah cukup sangat baik apa yang disampaikan. Alhamdulillah. Karena yang disampaikan di situ tidak terlalu banyak membebani anak. Karena memang konsep di beberapa sekolah punten ya, ini perbandingan, kebetulan saya juga di pendidikan. Betul. Ada beberapa sekolah yang kelas 1-nya itu tugasnya sampai butuh buku, yang saya dengarnya kasihan anak belum apalagi ada anak siswa kelas 1 itu memang kita dasarnya kan kalau di TKI bukan dasar untuk anak supaya bisa baca. Betul. Karena memang pure untuk perkembangan dirinya. Betul. Ada yang belum bisa baca sampai bingung orang tua, tugasnya harus nulis banyak segala. Sedangkan posisi PJJ begini gitu kan. Nah ini sebagai masukan juga ke pihak SDIT Al Kausar, semoga ini semakin diperkuat dan ini aja dipertahankan konsep yang sudah ada ini. Amin. Karena ini sudah bagus konsepnya untuk Masya perkembangan Allah, psikologi anak. alhamdulillah. Kalaupun anak saya kelas 4 tugasnya agak banyak karena memang disesuaikan dengan usia Tingkatannya, anak, jenjang usianya, anak betul, gitu. betul. Untuk kelas 1 saya berikan aplaus sekali terhadap SDIT Al Kausar ya. Terima kasih. Yang selanjutnya untuk ini kebetulan kuncinya adalah di manajemen waktu. Selain tadi istri saya kan kebetulan Mengajar. TK juga harus diatur waktu PJJ. Setelah memberikan ini harus berangkat ke sekolahnya untuk ininya penilaian, terus mempersiapkan juga, mungkin guru-guru di sini merasakan mempersiapkan untuk besoknya PJJ apa yang disampaikan gitu kan. Betul. Terus pada asar alhamdulillah kami itu ada TPA. Istri saya kebetulan yang pegang kalau untuk habis asar. Masya Allah. Jadi anak kami ini belajar ngajinya alhamdulillah kami langsung, tidak dengan tidak Ustadz dengan atau yang lain. Firda sama Fauzan itu. Kebetulan setelah maghrib bagian saya ada juga yang, tapi didampingi istri saya juga. Jadi mereka habis asar tetap ikut ngaji, baca tulisnya juga. Terus habis maghrib ikut lagi. Jadi alhamdulillah. Makanya untuk konsep kami kan kebetulan baca tulisnya itu adalah kalau baca Qur'annya pakai Iqra.
Nah, saya belajar Al-Muyasar, belajar aja sama anak saya tinggal cara bacanya. Walaupun anak saya sudah bisa baca Al-Quran, tapi kan dia harus kembali lagi dengan metode yang diterapkan di sini. Betul. Jadi saya harus belajar ke anak saya, atau sesi cara bacanya, karena metodenya yang berbeda gitu aja. Gitu. Jadi sharing ilmu ya. Jadi sharing ilmu ya gitu aja. Sebetulnya manajemen waktu yang seperti kita sebetulnya di rumah itu membiasakan ba'da isya untuk tidur. Itu karena hitungannya setelah isya pasti 8 jam otomatis anak akan terbangun tadi jam 3 atau setengah 4. Kebutuhan tidurnya tercukupi. Iya, karena puas tidurnya. Maksimal ya. Itu aja sih menurut saya yang sudah terbiasa ya, bukannya dibuat-buat atau dijadwalkan walaupun pasang alarm, tapi kalau kita memang tidur cepat otomatis bangun juga lebih cepat. Karena itu aja, selebihnya tidak ada yang lebih hebat dari guru, cara mengajar. Kami di rumah yang menjembatani, yang menjadi perpanjangan tangan dari guru dan ustaz-ustaz di Masjid Al-Fauzan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas dukungan, support ayah bunda sekalian, insya Allah mudah-mudahan lelahnya ayah bunda dalam mendidik anak-anak kita menjadi ladang pahala untuk ayah bunda sekalian, dan doakan kami juga guru-guru di sekolah, semoga Allah memberikan kesabaran untuk kami, meluruskan niat kami bahwasannya kami mengajar mendidik anak-anak itu lillahi ta'ala karena Allah ya, bukan karena mohon maaf gitu. Jadi kadang mungkin guru-guru ada yang tampil di YouTube bukan untuk show up atau untuk apa, tapi dalam rangka mudah-mudahan berbagi ilmu. Baik, itu saja mungkin ayah dan mama sekalian untuk sesi 1 hari ini ya. Masya Allah ya bunda, kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa hari ini. Mudah-mudahan ibaratnya taklim hari ini ya, ini Allah berkahi, amin ya rabbal alamin, dan kita bisa mengambil banyak pelajaran dari sini. Dari ayah mama mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya semua orang tua tuh hebat dan keren. Tiada yang lebih hebat lagi selain ibu guru di sekolah, itu saja. ya, gitu saja. Guru-guru sebelum PJJ sudah ini kasih pelajaran yang dengan anak-anak dengan apa mengajarkannya gitu. Yang paling hebat ya, guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Marido untuk apresiasinya, dan memang bahwasanya setiap kita sebetulnya adalah guru ya. Jadi tadi mungkin selama ini sepertinya peran guru itu seakan-akan bukan, kalau menurut saya bukan hanya sebuah pekerjaan gitu ya mungkin, tapi guru itu sebetulnya ketika anak menjadi anak-anak di rumah sebetulnya mereka pun guru tadi ya. Ayah juga belajar Al-Muyasar dan yang jadi sebetulnya kita semua adalah guru, anak-anak kita juga sebetulnya adalah guru, dan baik. Yang paling penting anak-anak pun belajar bukan hanya di sekolah penekanannya ya. Jadi dimanapun adalah tempat kita untuk sekolah, dimanapun adalah tempat kita untuk belajar. Ya mama, terima kasih banyak. Dan saya yakin ayah bunda di rumah pun insya Allah pasti selalu mengupayakan yang terbaik ya. Walaupun tadi mungkin kendala di setiap rumah tangga berbeda-beda itu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan setiap urusan ayah bunda sekalian ya. Amin. Karena semuanya orang tua adalah insya Allah orang tua yang hebat, orang tua yang memang Allah pilih, Allah berikan amanah untuk mendidik anak-anak kita sekalian. Ya, mama dan ayah terima kasih banyak juga teman-teman di rumah dan ayah bunda di rumah sudah menyaksikan vlogin kami hari ini. Mohon maaf jika dari saya pribadi juga tim dari sekolah SD Tel Kausar, guru-guru di sini ada kekurangan, mohon maaf ya, mohon dimaafkan. Kita tutup saja ya pertemuan kita hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Doa kifaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekurangan itu datangnya dari saya pribadi dan mohon dimaafkan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Terima kasih banyak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.